Selamat datang buat seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk mengikuti ibadah pada kebaktian sore hari ini. Sebelum kita mengikuti ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang permata dua manapun. Ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui
dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang ke-34 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Mari kita sama-sama membacanya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan tiap jam ku
datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa perbuatan kita yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Terlebih kita mendukakan hati Tuhan dan juga sesama kita manusia. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yohanes 16 ayat 9.
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita baca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya persilakan membaca ayat yang genap. Begini bunyinya firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, memberikan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar, menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, krisis kepemimpinan itulah yang melatar belakangi teks kita pada saat ini di zaman Yeremia. Ketika bangsa Yahudi di dalam kehidupan mereka tidak lagi memiliki sosok pemimpin yang benar, sebagai raja, sebagai nabi, sebagai hakim di tengah-tengah kehidupan bangsa itu, maka ketika itu terjadilah krisis kepemimpinan. Kalau kita bicara soal krisis kepemimpinan, itu berarti tidak ada lagi sosok kepemimpinan yang bisa kita contoh, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi sosok kepemimpinan yang bisa menjadi patron dalam hidup kita, supaya kita bisa memimpin, menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Dan harus diakui banyak sekali lembaga sekarang mengalami krisis kepemimpinan. Sehingga kita melihat banyaknya pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang dihadiri orang-orang yang betul-betul merindukan terjadinya kepemimpinan yang baik di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah gereja, bahkan kepemimpinan yang baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan bernegara. Dan memang harus diakui, ketika bangsa Yehuda dalam kehidupan mereka tidak lagi memiliki pemimpin yang bisa mengayomi kehidupan bangsa itu, maka pada waktu itu bangsa itu akan mengalami yang namanya tercerai-berai. Sehingga pantaslah dikatakan di ayat 3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sehingga ketika terjadi krisis kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Yahudi pada waktu itu, sehingga Tuhan katakan, aku sendirilah yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa itu.
ketika sudah tidak ada lagi sosok manusia yang pantas untuk menjadi pemimpin bagi bangsa itu. Dan ini juga menjadi bahan perenungan bagi kita. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, apakah kita betul-betul sudah pantas menjadi pemimpin yang Tuhan banggakan dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita justru pemimpin yang membawa kelompok kita ketika mengalami krisis. Sehingga memang marilah kita merenungkan dalam kehidupan kita. Kalau minggu ini tema ini berbicara bahwa Tuhan menggembalakan umatnya. Ketika terjadi krisis kepemimpinan, ketika umat Tuhan tidak bisa lagi menggembalakan umatnya, tidak bisa lagi menjadi pemimpin yang membawa umatnya kepada Tuhan, maka pada waktu itu Tuhanlah yang akan menggembalakan umatnya. Sehingga hari ini kita akan belajar 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali yang mau dinyatakan di ayat 1 sampai 2. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terseret. Dikatakan celakalah gembala yang membiarkan domba hilang dan berseret. Ingat dalam kehidupan kita, kalau kita adalah seorang gembala, bahwa domba-domba itu adalah titipan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan mereka terhilang dan terserak. Tapi justru kita harus bisa mengumpulkan domba-domba itu supaya mereka tidak terhilang dari jalannya. Kita mengingat ketika kisah daripada domba yang hilang. Lihatlah, 99 itu domba tidak hilang. Tapi hanya 1 yang hilang. Tapi bagi Tuhan yang 1 itu adalah penting. Itu sangat record sama Tuhan. Penting sama Tuhan. Padahal bisa saja kita katakan, kenapa kau Tuhan tidak bisa mengabaikan yang 1? Padahal bisa saja yang 99 terikut lagi untuk hilang. Tapi bagi Tuhan nilai 1 itu pun penting. Karena bagi Tuhan ketika 1 hilang, itu berarti kehilangan yang sangat besar dalam kehidupan Tuhan pribadi. Sehingga dia juga mau mengingatkan kita, siapapun kita. Apakah kita pemimpin di keluarga, ataukah kita pemimpin di organisasi, ataukah kita pemimpin di gereja. Ingatlah, 1 saja pun domba kita yang hilang, bagi Tuhan itu sangat penting. Sehingga kita bisa katakan untuk apa? Kita tidak bisa katakan untuk apa Tuhan ku pedulikan yang 1, seharusnya ku jaga yang 99. Daripada gara-gara yang 199 juga akhirnya hilang. Bagi Tuhan, dia mau dombanya itu utuh. Dia mau dombanya tidak ada yang tersesat. Sehingga nilai 1 itu penting. Sehingga dalam kehidupan berorganisasi kita, bahkan ketika kita dari keluarga sekalipun, jangan pernah kita merasa bangga kalau anggota keluarga kita banyak menjadi domba-domba yang baik. Tapi 1 orang domba yang tidak baik kita tidak pedulikan. Kita harus ingat, domba yang tidak baik itulah justru harus kita cari. Karena Tuhan tidak mau ada yang tercerai-berai. Tapi dia ingin itu menyatu di tengah-tengah kehidupan umatnya. Sehingga dikatakan bagaimana sesungguhnya kita orang percaya. Ketika justru dia tercerai-berai, maka seharusnya kita berkata, maafkan aku Tuhan, aku tidak menjaganya. Karena bagi Tuhan, siapapun yang menjadi gembala di dalam kehidupannya tidak boleh dia tidak menjaga dombanya. Dia harus menjaganya. Dan itulah yang terjadi kehidupan bangsa Israel pada zaman Yeremia. Ketika krisis kepemimpinan terjadi, makanya Allah mau menggembalakan umatnya. Bagi Allah Israel itu sangat berharga. Dia tidak ingin Israel menjadi seperti domba yang hilang, domba yang terseret, tapi justru dia mau merangkulnya, mau mengumpulkannya. Sehingga yang kedua yang mau dia katakan, dan sini mau katakan,
bahwa di ayat 3 sampai ayat 4, bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengumpulkan sisa-sisa dombanya. Sehingga dikatakan tadi, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengumpulkan, karena dialah yang akan menjadi gembala bagi kehidupan Israel. Ketika dia memilih pemimpin, memilih nabi, memilih raja. Tapi ketika mereka tidak peduli terhadap dombanya, lalu Allah katakan, aku sendirilah yang akan menjadi gembala. Karena gembala yang kuutus tidak melakukan tugas dengan baik dan benar. Bayangkan, kalau kita sebagai pemimpin tidak becus dan tidak benar, akhirnya apa? Tuhan mencabut kepemimpinan kita. Itu sangat sakit. Dicabut kepemimpinan kita oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi perenungan juga bagi kita para hamba Tuhan, para pelayan. Ingat, ketika kita menjadi gembala, jadilah gembala yang baik. Jangan sampai Tuhan yang memimpin domba-domba kita dan mencabut kita tidak lagi sebagai gembala. Itu hal yang sangat tragis. Karena ketika Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai gembala, lakukanlah tugas dan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Karena apa? Pertanggungjawaban kita bukan hanya di bumi ini, tapi pertanggungjawaban kita ada di sorga kelak. Mungkin di bumi ini kita masih dipandang sebagai gembala yang baik, tapi alangkah tragisnya ketika kita hanya dipandang sebagai gembala yang baik, tapi justru kita sesungguhnya adalah gembala yang kropos, yang hanya memikirkan nama baik, tapi sesungguhnya tidak menunjukkan kita gembala yang baik. Yang sesat kita biarkan, tapi justru kita di dalam kehidupan kita menutup mata kita terhadap kebenaran itu. Tapi hari ini diajarkan, sama seperti firman Tuhan kepada bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menggembalakan umatnya. Ketika Tuhan melihat gembala-gembala yang Tuhan tempatkan di bumi tidak pantas lagi menjadi gembala, Tuhanlah yang akan berotoritas di dalam kehidupan umatnya. Dan itulah sebenarnya dikatakan di ayat 5 sampai 6. Bagaimana sesungguhnya Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tuhan akan menjadikan anaknya dari tunas Isai menjadi gembala agung yang akan diberikannya kepada umatnya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keberadaan hidup kita, kalau firman ini mau mengingatkan kita, Tuhan menggembalakan umatnya, bahwa Tuhan mau mengajak kita untuk menjadi gembala, gembala yang baik, meniru Yesus sebagai gembala yang baik. Sehingga memang kita mengingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 adalah contoh ataupun patron. Ketika kita melihat Tuhan sebagai gembala yang baik, kita tidak pernah kekurangan. Itulah yang seharusnya kita contoh, supaya kita belajar dari gembala yang agung, gembala yang baik. Ketika kita menjadi gembala, ingatlah, jangan biarkan ada domba-domba yang merasa kekurangan. Apakah kekurangan secara materi, ataupun kekurangan secara sosial, ataupun kekurangan secara ekonomi, kita harus bisa memberikan, menjawab kebutuhan-kebutuhan domba-domba kita. Karena apa? Tuhan memberikan dan menjawab kebutuhan kita. Kita pun harus belajar untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan daripada domba-domba kita. Sehingga di dalam kehidupan kita diajarkan bagaimana sesungguhnya. Marilah kita belajar menggembalakan kawanan domba Allah. Belajarlah menggembalakan kawanan domba Allah. Bagi anak-anak muda kami, mungkin kalian belum menjadi gembala karena kalian belum berumah tangga. Tapi ingat, dimanapun Tuhan menempatkan kalian,
Apakah di perkuliahan ataupun kalian ditempatkan Tuhan di dunia pekerjaan sekalipun, ingatlah, kalian itu haruslah menjadi gembala di tengah-tengah pekerjaan ataupun dunia perkuliahan kalian. Kalian harus bisa membawa domba-domba kepada jalan kebenaran Tuhan. Jikalau ada teman-teman kalian dalam kehidupannya, mereka seperti domba yang tersesat, ingatkan mereka. Bukankah sama seperti yang dikatakan Ezekiel? Kita melihat ketika itu Ezekiel katakan, jikalau ada satu orang yang telah berbuat jahat, tapi kau tidak memperingatkannya, ingatlah. Jikalau pada satu saat dia akan mati, aku tidak akan menimpahkan kesalahan kepadanya, tapi justru aku akan menimpahkan kesalahan kepadamu. Karena engkau sudah mengetahui dia telah sesat. Tapi ketika engkau sudah memperingatkan dia, tapi dia tidak mau bertobat dari jalan hidupnya, ketika dia mati, maka pada waktu itu aku akan menuntut dia atas kesalahannya. Sehingga ini mau mengingatkan kita ketika kita melihat ada kawan kita yang tersesat, ingatkan dia akan kesalahannya, supaya dia tidak mati dalam dosanya. Kalau dia mati dalam dosanya, padahal kita sudah tahu dia berdosa, maka pada waktu itu dosanya akan dikenakan kepada diri kita. Tapi kalau kita sudah memperingatkan dia, dia tidak peduli akan peringatan kita, maka pada waktu ketika dia mati, maka dosanya akan ditimpahkan kepadanya. Marilah kita jadi gembala yang baik, saling memperingatkan supaya kita bisa membawa domba-domba yang sesat kepada Tuhan. Supaya mereka juga perlu kita beritahukan jikalau mereka salah. Kalau Tuhan menggembalakan umatnya, Tuhan ingin kita menjadi gembala bagi sesama kita. Supaya kalau ada kawan kita yang tersesat, mari kita bawa dia kepada jalan kebenaran Tuhan. Supaya ketika dia tahu dia salah, maka dia akan kembali berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan. Jangan menjadi manusia yang apatis, tidak peduli terhadap orang lain. Tapi jadilah manusia yang peduli akan keselamatan orang lain. Supaya orang juga peduli akan keselamatanmu. Ketika kita tersesat, ada kawan yang mengingatkan. Tapi kalau kita tidak peduli terhadap orang lain, marilah kita sama-samalah kita tidak peduli dalam hidup ini. Sehingga apa? Sama-samalah kita masuk ke dalam api neraka. Karena kita tidak lagi memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Orang Kristen diajari untuk memiliki kepedulian. Orang Kristen harus bisa menggembalakan dombanya, menggembalakan sesamanya, supaya apa? Supaya kita juga bisa digembalakan orang lain. Marilah kita saling menggembalakan. Karena Tuhan menggembalakan umatnya, Dia ingin seluruh umat juga bisa menggembalakan umat-umat yang lain. Supaya kita sama-sama terselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak lagi terjadi krisis kepemimpinan, tapi kita belajar menjadi gembala yang baik dengan meniru Tuhan, Sang Gembala yang baik. Kalau kita mau meniru Dia, caranya cuma satu. Mari minta petunjuk daripada Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan, memohon kekuatan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang ngajari kita menjadi gembala yang baik. Karena apa? Dunia ini hanya akan mengajari kita supaya kita menjadi gembala yang buruk, yang tidak peduli terhadap domba, yang tidak peduli terhadap domba yang tersesat, dan tidak peduli terhadap domba yang sudah jatuh. Tapi firman Tuhan ingatkan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menjadi gembala yang baik, supaya kita berfungsi dan kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita betul-betul Tuhan pakai untuk menggembalakan umatnya yang tersesat. Sehingga dalam kehidupan kita orang percaya, tidak terjadi lagi krisis kepemimpinan, tapi kita berlomba-lomba menjadi pemimpin yang baik, yang membawa domba kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menggembalakan kita dan menggembalakan kawanan domba kita. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah gembala yang agung. Mari kita datang kepada gembala yang agung.
yang akan mengajari kita bagaimana menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Menjadi gembala yang baik bagi domba-domba kita, bagi anak kita, bagi saudara kita, bagi sesama kita, dan menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang di sekeliling kita dan orang-orang yang belum mengenal Kristus dan cinta kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik, biarlah Tuhan Engkau menjadikan kami menjadi gembala yang baik. Ketika Tuhan menggembalakan umat-Nya, biarlah Bapa, Kaulah yang menggembalakan kami, supaya kami boleh menggembalakan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh menggembalakan keluarga kami. Kami juga Bapa boleh menggembalakan Bapa, sanak saudara kami, rekan-rekan sejawat kami, dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga begitu banyaknya Bapa, jiwa-jiwa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami mohon penyertaan Tuhanlah yang boleh hadir dalam hidup kami. Supaya Tuhan ketika kami seorang mahasiswa, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Kami sebagai seorang pelajar, kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan kami adalah sebagai seorang pemuda-pemudi yang sedang menggapai harapan hidup Bapa, hendak mencapai masa depan indah dalam Tuhan. Jikalau kami juga merindukan Tuhan supaya kami boleh Bapa memiliki pasangan hidup, kami mohon Tuhan tunjukkan kami Bapa dengan pasangan yang sepadan dengan kami, supaya Tuhan kami boleh Bapa membangun keluarga yang boleh Bapa dituntun oleh Tuhan, sehingga Bapa keluarga kami boleh menjadi keluarga yang hidup dalam gembala yang agung daripada Tuhan. Bapa yang maha baik, di tengah-tengah pergumulan kami, kalau kami ada yang bergumul dengan sakit penyakit, Kau maha mengetahui Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kau tutup bungkus kami dengan darah Tuhan, supaya apapun sakit penyakit yang kami alami, itu tidak membuat kami Bapa pasang surut untuk melayani. Tapi biarlah Bapa selama nafas di kandung badan, kami tetap bersemangat melayani, karena kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kalau kami yang sedang bergumul Tuhan, di tengah-tengah perjuangan kami mencari pekerjaan, Tuhan berikan kami Bapa pekerjaan yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan. Supaya Bapa kami boleh mengekspresikan, kami boleh mengaplikasikan seluruh ilmu yang telah kami serap. Supaya kami boleh betul-betul Bapa hidup seturut dengan kemampuan kami, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan berikan masa depan yang indah bagi kami. Bapa yang maha baik, kiranya mata hati dan pikiran kami tertuju pada Tuhan. Supaya Bapa kami boleh menjadi gembala yang baik. Kami boleh membawa domba-domba yang sesat kepada Tuhan. Supaya Tuhanlah menjadi gembala yang agung bagi kami. Bagi kami orang yang tersesat, bagi kami Tuhan yang masih berkelimang dengan dosa. Tapi kami percaya Tuhan, kalau kuasa Roh Kudus diam di dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami semangat dan gairah Tuhan, untuk mengalahkan setiap keinginan daging kami bisa melakukannya hanya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kami. Supaya setiap gerak langkah kehidupan kami, setiap pikiran dan juga Bapa setiap perjuangan-perjuangan kehidupan kami mengarahkannya kepada kaki salib-Mu. Supaya Bapa itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Aku berteduh
Mazmur 50 ayat 23, firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.